Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bi jahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhadul murida bin naumi min ghairi darurah. Halaman 9 baris yang kedua dari bawah. Wa akhadul murida bin naumi, dan seorang murid itu menyalahkan dirinya atau menghukum dirinya, menjauhi daripada bin naumi min ghairi daruratin, yaitu tidur tanpa ada rasa darurat. Artinya amun kada mengantuk benar, kada guring. Nah, seorang murid, arti murid adalah orang yang berjalan menuju ridhonya Allah. Orang yang menuju ridho Allah itu tahapannya banyak. Ya, termasuk salah satunya inya meninggalkan guring yang bukan karena terdarurat atau terpaksa. Jadi kadang ngantuk berarabahan di guring-guringan kada. Jadi memang sudah ngantuk bener hanyar guring. Jadi guringnya tuh memang darurat, sudah waktunya guring sudah. Wabil akli min ghairi zu'in, dan dia meninggalkan makan yang juga tanpa rasa lapar. Artinya kada makan mun kada lapar. Dasar memang kita nih banyak yang kada lapar tuh makan. Bayi Sukan sudah makan nasi kuning, lalu lontong kah juga. Atau makan ketupat kena jam-jam 9 gorengan pulang. Tengah hari makan pulang. Jadi makan nih kadang lapar memang hendak makan. Padahal di sini wabil akli min ghairi zu'in, dia meninggalkan makan tanpa rasa lapar. Amunnya lapar hanyar makan. Dan kita akui aja kada lapar makan terus. Wabil kalami min ghairi hajatin, dan dengan berbicara tanpa ada hajat. Artinya menghindari perbicaraan kalau memang perbicara itu kada ada hajatnya. Tapi memang kalau bicara memang ada hajatnya, ya memang harus berbicara. Silaturahim pian masuk, diam aja tamunya kada dipandirin apa-apa. Nah, itu padahal waktunya bepandir. Jangan diam aja waktunya bepandir. Ini kadang-kadang waktu yang kada gasan bepandir. Padahal banyak bepandir ini, man kathura kalamuhu kasura khoto'uhu, wa man kathura khoto'uhu kasura dzunubuhu. Jadi barang siapa banyak pandirnya banyak salahnya. Bilanya banyak salahnya banyak dosanya jadi. Maka hindari terlalu banyak pandir yang kada perlu. Namun kita nyambung silaturahim kayak Pak Habar pian, alhamdulillah sehat aja kan, itu bagus. Wabi mukhalatatin nasi, dan niya menghindari bercampur manusia illa lidarurah, kecuali memang dalam keadaan harus bercampur, harus darurat. Menghindari bergaul, terlalu banyak bergaul, kecuali memang bergaulnya itu karena darurat. Nah, kita menuntut ilmu terkumpul di jamaah, ini memang harus terkumpul. Nah, maksudnya yang bergaul yang kada penting, gaul-gaul yang di situ bukan menjadi ibadah, bukan mengandung ketaatan, bergaul yang berbuat sia-sia di dalamnya.
Nah, itu disuruh menghindari. Nah, ya, kadang-kadang kita ini banyak yang bergaul itu karena menuruti hawa nafsu. Nah, asal beramaian aja hawa nafsu. Padahal mun dihitung-hitung fadilah dunia kadada, lebih-lebih fadilah akhiratnya kadada. Padahal setiap detik, setiap waktu itu berjalannya umur kita itu semua ada hitungannya. Kadada nang malaikat itu berdiam aja setiap detik menuju menit, menit menuju jam, itu semua ada hitungannya di sisi Allah. Nah, karena kita dihitung, oh banyaknya yang sia-sia berjam-jam. Nah ini, nah, kita ini sebujurannya mau bujur-bujur nih nang dituju akhirat. Nah, jadi Tuhan tuh menciptakan kita, di situ disuruh beribadah. Mun kita tujuan bujur-bujur tuh nang ianya tuh lokasi ibadah dibanyaki, buangi maksiatnya, walaupun kita kadang meninggalkan dunia yang ada ini karena ada bagiannya, tapi nang fokus di sana. Maka orang nang kain ini napa kada tapi hendak lawas di dunia nya sudah banyak amalnya lokasi nang di sana, nang lawas di sana. Nah kita kan kada masih takutan mati garing, masih takutan kada berduit dan sebagainya. Nah, kita di situ. Karena kadang-kadang kebanyakan kita ini masih terlena dengan kehidupan dunia. Itu. Nah, minimal kayak kita orang awam kayak apa? Diseimbangkan seimbang, jangan sampai kehidupan dunia mengalahkan untuk kehidupan akhirat. Itu minimal sudah. Jangan sampai tepaling nang di dunia dihimati, nang gesan bekal akhirat seadanya. Karena dunia sudah dijamin, tapi akhirat kadada nang menjamin. Nah, itu. Wabi muhalatatin nasi ila darurah. Jadi bercampur karena memang darurat, harus bercampur. Gawian di pasar memang harus jualan di pasar bercampur ya di sana. Nah. Faradu ayyusabu, mereka mengharapkan, para murid-murid itu mengharapkan ayusabu, yaitu diberikan pahala. Nah, ayusabu diberikan pahala. Muriduhum, ini yang mengharapkan, ini gurunya lah. Nah, faradu maka mengharapkan kaum atau gurunya, ayusabu mengharapkan supaya diberikan pahala. Siapa yang diberi pahala? Muriduhum, yaitu murid-murid mereka. Sawabal wajibati, dengan pahala wajib, fisairi akhwalihi, dengan di dalam beberapa apa tingkah lakunya. Nah, fayaqulu hina yajibu alaihi, maka mereka makan ketika makan itu sudah menjadi wajib. Artinya kan mun kada lapar, wajib makan nih sudah, mun kada makan mati nih ini. Mun kada makan garing nih, hanyar makan. Bah jauh benar kita. Ya, makan kita kada pernah nasab kecuali puasa. Puasa dasar aturannya ya, sahur. Aturannya memang sehari kada makan puasa. Nang maksud sidin ini nang hari-hari biasanya. Nah hari biasa nih. Fayaqulu hina yajibu alaihil aklu, mereka makan memang waktu mereka makan itu karena memang sudah wajib makan. Artinya mun kada makan mati berarti wajib makan. Kayak apa kita membaca sirah nabawiyah, kisahnya Nabi sampai diikat parut sidin, di kain itu dibuati batu kerikil yang hangat-hangat 3 biji di sini, diikat seharianan kada makan apa-apa, minum banyu. Kisah orang-orang bari, kisah kurus kumpul kayak kisah sidin, sebungkus makan sehari itu makan nasi sebungkus. Bayi sukan tuh hendak tulak sekolah minum banyu hangat. Minum banyu hangat. Ini bila padih parut minum lagi. Nang bujur makan tuh tengah hari aja. Sore kada makan lagi, malam kada makan lagi. Tapi memang orang nang kakak itu Masya Allah. Lihat aja. Karomahnya luar biasa. Diberi Allah makom itu kemuliaan
dinampakkan sebelum di akhirat. Di dunia sudah dicondongkan, dicenderungkan hati-hati orang senang mendatanginya. Ada danang leha-leha makan sekahendak, ini guring sekahendak, lalu bakar ramat kan ada. Bakar rami ya juga ada. Jadi makan ketika memang sudah wajib makan. Apalagi nang kita ini saruan, setumat-tumat saruan, makanan pulang. Kadang pang haram kada. Ini maksudnya kita memandir bubuhan dahulu orang bahari itu kayak itu. Nah hendak menuju makom keridhaan Allah tuh kayak itu. Kada pang kita melarang kada. Mun hendak derajat nang kayak itu jalannya. Nah, kada haram kada makan beisukan makan tengah hari makan sore makan kapan kan. Apalagi nang pegawai berat itu ya kan. Jangan kada makan. Nah, wajib tuh sudah makan. Wa yatakallamu hina yajibu alaihil kalam. Wa yatakallamu hina yajibu alaihil kalam. Dan berbicara ketika wajib atasnya berbicara. Ada pepandir bang. Memang dah harus pepandir ya. Pandir. Orang assalamualaikum, waalaikumsalam. Orang bertakon alamat ini. Harus berpada ini membantu orang ini dia pepandir. Ya ada. Pandir aja. Hanya orang bahari itu untuk menghilangi pandir. Sayyidina Ali itu sampai mengulum kerikil. Kerikil itu kulumnya. Supaya aku nih kada bepandir. Sampai kayak itu orang-orang bahari. Mencegah daripada bepandir yang sia-sia. Nah kerikil tuh bang di kulumnya. Nah, daripada riadohnya orang-orang bahari itu supaya kada terjerumus ke dalam pembicaraan yang sia-sia. Ya syukur-syukur di kawam gasan berzikir kan. Makanya orang bahari zikir di lisan itu salah satunya kenapa disuruh zikir di lisan, salah satunya supaya menghindari berbicara yang sia-sia. Isinya berzikir. Karena lisan diciptakan membaca Al-Quran, berzikir dan mengajar untuk hal-hal ibadah. Maka menghindari untuk berbicara macam-macam itu berzikir. Walaupun zikir di lisan ini zikir yang paling remeh, artinya yang paling ringan. Berpahala aja, tapi hati masih lapar. Amun kita berzikir di lisan aja. Kan zikir itu 7. Zikir di dalam lisan, zikir dalam kolbu, zikir dalam roh, zikir dalam sir. Ada di zikir dalamnya asror sir ada lagi 7 zikir. Nah kita kadang-kadang yang tingkat zikir pertama lisan aja luput. Imbah sudah berzikir melihat kadang berzikir lagi sudah banu hanya sadar berzikir pulang. Melihat nang macam-macam luput zikirnya, akhirnya kadang berzikir kalah dengan pandangan mata melihat sesuatu yang melupakan kita, lupa dengan Allah. Akhirnya kadang itu padahal zikir lisan aja. Zikir lisan aja. Untuk menghindari supaya kada terjerumus pembicaraan yang kada wajib yang sia-sia. Masalah itu umpamanya lah. Fa in nazala ala dzalika, apabila si murid tadi turun daripada hal-hal yang wajib itu di atas tadi, menghindari makan, menghindari bicara sekira wajib tadilah. Fala yang zilu, maka tidaklah turun anil istihbabi daripada derajat sunnah. Seandainya inya kada menggawi nang wajib, inya turun umpamanya turunnya itu kada sampai menggawi nang makruh, menggawi nang haram, kada sampai turun ke situ, minimal turun ke derajat yang sunnah. Pandir karena disunahkan pandir umpamanya, makan karena disunahkan makan. Kapan disunahkan pandir? Kita disuruh datang ketemu kawan, assalamualaikum, ayah habat, itu sunahkan pandir kayak itu. Nah, kapan disunahkan kita makan? Ketika ada tamu, nyuguh tamu, kita berdahulu disuruh makan berdahulu sunnah. Itu kapan makan? Jadi mun kita turun dari yang wajib menuju ke bawah, kada sampai menggawe nang makruh, tapi minimal sampai hal yang sunnah. Berbicara karena memang sunnah berbicara. Makan memang karena sunnah makan. Guring memang disunahkan guring. Kapan sunnah guring? Sudah tidur kailulah siang,
menjelang zuhur dalam setengah jam. Nah, itu naum qailulah sunnah tuh untuk memperkuat anggota tubuh kita supaya kawa bangun di sepertiga malam. Nah kan sunnah tuh. Jadi kada guring yang wajib tapi guring yang sunnah. Apalagi man hendak makruh jauh kada, jangan sampai segitu. Nah, kapan guring yang makruh? Kada waktunya ngantuk diguguringakan. Nah itu makruh. Jadi turunnya sampai ke yang sunnah. Fayaqulu hina yustahabu, maka dia makan si murid tadi hina yustahabu, di waktunya masaknya dia memang disunahkan makan. Al-aklu ini yustahabul aklu. Jadi fayaqulu hina yustahabul aklu, maka dia makan semasa dia disunahkan untuk makan. Nah, itu sunnah orang puasa bila maghrib lekas-lekas meminum banyu sunnah, berarti disunahkan gitu. Wa yatakallama hina yustahabul kalam, dan dia berbicara semasa dia disunahkan untuk berbicara. Nah, wa kadzalika akhudul muridu bil nisyani bil ihtilam. Kayak itu juga mereka menghindari atau merasa itu salah apabila seorang murid itu lupa aja merasa bersalah. Kenapa aku nih asa sudah sembahyang duha ngasih pepandir sekalinya kada sembahyang duha, ya Allah. Itu kan merasa harus dihukum diri ini. Kenapa lupa? Padahal kada berdosa, kada ngaran lupa. Nang fardu aja bila kita lupa kada dosa, apalagi yang sunat. Nah, seorang murid ketika dia lupa maka dia merasa bersalah. Nah, wabil ihtilami, dan dengan dan mimpi basah, ihtilam, mimpi kawin. Nah, mimpi kawin itu pun dia merasa bersalah. Wayamuddur rijli, dan keluar berjalan fil laili, di waktu malam, awin nahari, atau di waktu siang, ilali hajatin, kecuali berjalan siang atau malam itu karena ada hajat, bila kada dihindarinya. Nah, dihindarinya berjalan keluyuran kada mana kada ya berjalan benar berjalanan. Nah, amun baisukan kita pagi-pagi umpamanya berjalan karena jogging kah umpamanya jantung sehat. Nah itu memang ikhtiar berpahala. Pian nih banyak pagi-pagi pian berjalan menghidup udara segar, banyak habis esrok tuh jalan berpahala. Mun niatnya kita menjaga kesehatan berpahala karena memang disuruh. Tapi mun kada waktunya nangka itu berjalanan malam kemana-mana berjalan, tujuannya kada jelas, kada bukan yang sunnah bukan yang wajib, itu pun dihindari. Nah, jadi ini supaya kita ini jadi apa yuk? Jadi tahadus bin nikmah. Di ulun nih anak ulun, mohon maaf keluarga ulun nih pokoknya tahadus bin nikmah ini apa? Mulai di Palangkaraya ini nang kayak apakah bundaran tuh nang kayak apakah nang malam beristilah mendatangi bundaran tuh anak nih kedua lawan bini kades wah kan. Itu nang apa ada gambar apa nih, tinggi berlampu tuh tak kena lewat bener siang saya tanda ke pasar antar melihat amun beristilah mendatangi bundaran sampai wayah ini berapa tahun di Palangkaraya kades wah. Apalagi makan di bundaran apa-apa dan sebagainya ada suah. Kecuali ada acara di gubernur pamannya datang guru anu, nah di itu datang memang ada tujuan situ. Amun bertujuan melihat bundaran ujarnya bagus benar wah ini bangun, kada suah melihat kayak apakah di dalamnya tuh. Alhamdulillah kada pernah betagih. Ayo bah ke bundaran kada suah sama sekali. Kenapa? Kada terbiasa. Coba mun pian biasakan, tahun baru bah ayo bah bekajak-ajal menunggu juga kayak orang juga jam 12 tiup-tiup trompet. Nah, itu tahadus bin nikmah. Ternyata kita bersyukur karena kita kadang mewariskan hal-hal yang tidak berfaedah kepada anak kita. Mun kita mewariskan kita mati, cucu kita betagih lawan anak lan abahnya. Cucu kita tuh betagih, bah ayo. Akhirnya nang abah nih, iis dulu aku lawan kai rancak juana kayak ke sini, ayo ya ke sana. Nah, pasti itu sudah. Tapi alhamdulillah sampai ini kada sudah melihat bundaran tuh kayak apa di dalamnya tuh.
Rancak lewat-lewat ke pasar, mendatangi apa acara bernikah berkawinan tuh lewat, oh kayak ini. Itu kan kada wani terlalu melihat di bandar, seorang mau nyopir, merujuk orang beneran. Kalau bang beristilah berhenti di melihat kada suah juga. Nah, tahadus istimewa itu kita alhamdulillah bersyukur nah kayak itu. Dan kada rugi juga. Kalau bang kada melihat tuh sakit mata, kada melihat tuh garing, kada juga biasa ya. Malah kada keluar duit lagi. Anak ini. Baik kita ke warung nah kita makanan ya. Nah. Jadi Jarsidin wa yamuddur rijli fil laili awin naharin illa li hajatin. Dan juga nangka itu juga ninya menghindari berjalan di malam atau di siang hari kecuali ada hajat. Amun undangan pengantin dasar diundang wajib kita datang, mun kada ada uzur napa-napa datang. Nah, tapi mun kada ada apa-apa olahraga kada, tulak begawe kada juga, waktu siang keluyur ke bundaran bah dasarnya. Ini mengisahkan adab orang bahari kayak itu. Jangan pian, mengaji di situ benar keras bener ini aturan kada ya terserah pian aja. Ini bacaannya kayak ini kayak itu nah bacaannya. Kalau panguran melarang-larang bah kada. Wa akhaduhu bil khawatiri dan mereka menghindari apa geritik. Nah, ya, geritik khawatir. Walau lam tastakir walaupun geritik itu cuman melintas tidak tetap. Lam tastakir itu tidak menetap. Menghindari menggeritik di dalam hati, geritik lintasan di dalam hati dan pikiran itu dihindari walaupun kada berkekalan geritik itu kada menetap, cuman melintas saja. Mun kawat jangan. Nah, tapi mun kada kita maunya khilaf melintas pikiran-pikiran yang kada perlu masuk ke dalam hati dan pikiran cepat-cepat astagfirullah. Nah kayak itu wa'addiis sayyatal hasanah dan lekaslah iringi kejelekan itu dengan kebaikan. Nah, terlintas tepandir muntung nih nang dilarang pandir apa menggibah umpamanya lekas-lekas astagfirullah ya Allah. Nah, itu caranya untuk menghindari apa yang sia-sia tadi karena itu menjadi hijab dinding antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang tadi ulibtigho mardotillah atau menuntut keridhaan Allah menjadi dinding itu. Jadi geritik walaupun kada tetap. Wa akhaduhu bil akli sahawati dan mereka menghindari makan apa yang disenanginya sampai berlebihan. Sahwat, makanan yang disukainya tapi makannya tuh berlebihan. Menghindari juga gitu. Al-mubahatu yang dibolehkan. Jadi makanan kesenangan walaupun itu dibolehkan hukumnya dihindarinya. Artinya makan tuh kada berlebihan walaupun itu yang disenanginya. Hanya ketujuhnya umpamanya makan apa ketupat umpamanya disadangnya jangan sampai dihirup sampai kentalnya itu dinikmati buju-buju boleh aja artinya jangan berlebihan karena efek di dalam kesehatan kita kada bagus juga setiap pagi hantam ketupat makanya santannya nang likat bener tuh itu terasa benar di awak bangun guring benar ringkut diam nih periksa kolesterol tambah melewati batas bang. Nah, itu. Lalu apa Jarsidin likauniha karena yang demikian itu keadaannya itu yang makan yang dimakan yang kesenangannya walaupun itu boleh likauniha tawaqqufihi tawaqqufahum ala taroki yaitu bisa menghentikan jalan orang yang naik kepada Allah. Bisa menghentikan makom seseorang tuh yang tadinya makom taubat, hendak naik lagi ke makom juhud umpamanya, terhenti karena menuruti makan yang berlebihan tadi. Terhenti, menyetopnya. Wa fi Zaburi dan ditulis di dalam kitab Zabur. Sayyidi Dawud alaihi salam yaitu baginda Nabi Dawud alaihi salam. Jadi di dalam kitab Zabur Nabi Dawud ini ditegur oleh Allah. Ya Dawud, wahai Dawud, hadir wa angdir qaumaka.
berilah peringatan supaya mereka takut-takutilah ujarnya. Jadi peringatilah wa angdir dan takut-takutilah kaum maka yaitu kaum engkau ani akli sahwati daripada makan yang disenangi nafsu. Fa inna quluba ahli sahawati karena sesungguhnya hati orang-orang ahli menuruti kesenangan itu mahjubatun anni menjadi dinding daripada aku. Nah ini di kitab Zabur Nabi Daud, Nabi Daud sampaikan lawan umatmu, berikan peringatan karena makan minum menuruti hawat nafsu itu bisa mendinding dia daripada aku. Kada usah kita terlalu ke dalam, secara logika aja. Bila makan banyak, koler beribadah pasti sudah. Orang tuh bila hendak menyair hapsi itu, bila kekenyangan, kada kawanya. Bah kekenyangan aku jangan aku kuciak aku jangan. Apalagi dibawa bewirit bah. Belum seputaran tasbih tuh mun kanyang nih. Dipaksa-paksa bangun jam 2. Tapi pang jam 9 behimat makan. Dipaksa-paksanya bangun jam 2. Guring wara. Bangun wudu paling 2 rakaat tuh menguap terus. Nah kena bah 2 rakaat hanya istighfar hanya 10 paling. Hilang sudah. Itu tuh kenapa? Pengalaman sudah. Ini Tuhan ini sudah dikuranginya sudah. Anak Bahimat ya. Bulan Sakban. Ujar Abah Guru Haji Musin. Malam ini kita siapa yang baca zikir la ilaha illa anta subhanaka inni zalimin 2340 kah? Nah ya 400 kurang selawe yang mana? Gini. Besoknya puasa tuh sediakan pop mie ada. Kalau memang hendak nasi goreng siap nanti dipersanakan sahur. Yang penting membaca itu di masjid kita jangan bulik mun di rumah guring di sini. Nah, sekalinya hanya dapat di 300 kita nguhup mie kah? Iya yuk nguhup mie. Nguhup mie bah yang ini kada nyaman mun kada tambahin talu lah. Iya yuk ayo talu. Berapa biji kam? Sebiji mie-nya sebungkus ya. Bah mun sebungkus tuh udah terasa. Bertiga 6 bungkus. Mariga sudah ke WC dulu. Lanjut kah? Pikir, ayo. Ya, buru lihat nih guru kan udah keluar lagi lah. Ayo aja. Napa ada? Limbah jam-jam setengah 12 guring sampai subuh. Jadi ya guru sahur Jasidin. Hah? Sahur kah? Para habis waktunya. Tuntung kalau bacaan. Tuntung napa gurunya guring kami jadinya. Nah itu fakta itu sudah mengalami bila parut kanyang nyaman di bawah guring pasti itu sudah. Nah, ini pengalaman mari lancak banget Sidin Nah Sidin pang menyediakan ini talu ada mie ada aja. Ini kompon tanu ciretnya tinggal cucuk bilanya bunyi nyit ya ciretnya berarti panas tuh sudah banyunya Sidin. Dan Tuhan ini ada orang lagi makan banyak. Lalu apa Jarsidin? Di dalam Zabur tadilah, nah kitab Zabur. Sesungguhnya fa inna quluba ahli sahawat. Karena sesungguhnya hati orang-orang yang ketujuh menuluskan sahwatnya mahjubatun anni. Dia terdinding daripada aku, ujar Allah di dalam kitab Zabur. Wa kama anna aklas sahawati. Dan seperti hanya makan orang yang menuruti sahwatnya itu yatrudul abda an hadratillahi ta'ala bisa menolak seorang hamba daripada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya nang ketujuh dituluskan sahwat-sahwat itu bisa menolak inya kehadirat Allah. Karena masih berat talehnya, masih berat lambung makanannya daripada inya asik berwirid, asik bermunajat kepada Allah. Jadi inya mendinding, kada kawa masuk ke situ. Masih hobi ke dunia ini. Fakadzalika maddur rajuli dan seperti itu juga seperti halnya orang yang berjalan. Nah, maddur rajuli itu berjalan. Kalau bahasa kosakatanya kan memanjangkan batis. Memanjangkan batis itu ketujuh berjalan. Min ghairi hajatin tanpa ada hajat
Bijami'i su'il adabi, semuanya itu adalah su'ul adab. Jadi nangkat keluyuran ke sana kemari itu gen Jarsidin sama kisahnya kayak orang yang makan tanpa lapar, tidur tanpa ngantuk, berjalan tanpa tujuan, semua itu adalah menurut dalam manhaj ahli tasawuf itu adalah su'ul adab. Salah tarus kita nih membaca tasawuf nih. Pokoknya hari-hari salah tarus luput gitu. Makan yang kita ketujui lebih sedikit luput. Hendak berjalan santai sedikit luput karena tujuannya. Nah, apa? Hendak guring leha-leha, kadang ngantuk berarabahan, luput muntah tasawuf nih. Nah, menenang seadanya, setayu-tayunya kada ada melarang, kayak itu aja. Wa qala aidon, dan berkata lagi Syekh yang kemarin ini, yang tulisan Syekh siapa nih yang pertama kali ini. Nah, itu apa Jarsidin? La yablughul muridu, tidaklah sampai seorang murid makom sidqi ke dalam makom atau kedudukan siddiqin hatta yajida fi ta'dhimi amrillahi ta'ala, sehingga dia menambah-nambah rasa takdim terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, wa nahyihi, dan menjauhi apa yang disuruh menjauhkan oleh larangan Allah, wa nahyihi, dan larangan Allah. Jadi tidak akan sampai ke makom orang-orang dikatakan siddiqin. Kita nih kalau ada orang azan subuh kayak apa jawaban? Isa kau Ustaz. Oh nya masuk ya. Kalau lebihan lawas ya. Apa tadi sepandirap belum tadi? Assalamualaikum ya. Subuh. Wadan subuh salat apa? As-salatu khairum minan naum. Kita mendoakan kayak apa? Sodakta wa barirta wa ana ala dzalika minas syahidin. Bujur dikam. Sodakta tuh bujur dikam. Termasuk golongan orang-orang yang sidikin. Nah itu ketika kita mendoakan itu tuh kalau kita sembahyang Allahu Akbar. Kita sembahyang tuh kalau kita sembahyang sunnah di rumah, parak masjid rumah kita sembahyang di rumah, mendengar orang azan sekalinya. Allahu Akbar. Tadi sebelum sembahyang kada tahu bahwa parak azan pamannya. Mendengar orang azan, masih disuruh ketika kita sembahyang itu menjawabi azan benar. Di dalam hati boleh. Kalau kada menjawab, kena habis azan boleh menjawab. Kecuali menjawab di muntung tadi nang Allahu Akbar boleh pian Allahu Akbar. Sekedar kita sedikit aja. Tapi ketika sampai as-salatu khairum minan naum, adzan subuh pian kada boleh menjawab sodakta wa barirta, karena itu kalam pembicaraan di luar salat yang artinya bukan zikir dalam salat. Kan artinya benar engkau. Walaupun itu kita memuji orang itu perkataannya benar. Sodakta, orang yang istiqomah meninggalkan tempat tidurnya sembahyang subuh berjamaah di masjid dikatakan sodakta. As-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Sodakta, betul engkau termasuk orang yang benar. Itu pun kalau kita sembahyang kada boleh kita menjawabnya sodakta wa barirta, walaupun itu benar, karena itu artinya memuji orang. Tapi kalau Allahu Akbar kita menjawab Allahu Akbar boleh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah boleh. Asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna hayyal shalah, hayyal la haula wala quwata illa billah boleh. Tapi ketika sodakta itu pembicaraan memuji orang yang azan tadi, maka membatalkan salat kecuali di dalam hati. Insyaallah wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'ana jam'an maghfura, Allahumma ij'al jama'ana jam'an mubaraka wa tafarraqan batafarraqan ma'suma ya arhamar rahimin. Allimna ya Allah bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana waj'al amaluna khalisatan liwajhil karim. Wahtimna nabi kafirin ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.